Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dewa Jahat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Meskipun penguasa kota Yunsan yang bernama Shizen, yang tidak lain merupakan ayah dari Xian, telah menjalani kehidupan yang sangat mewah, dia sebenarnya tidak mengeksploitasi orang-orang yang ada di bawahnya. Dengan mempertahankan kota yang terpencil, dia lebih memilih pendekatan yang agak menghindari resiko. Bahkan bisa dibilang, dia cukup rendah hati. Namun meskipun Xian yang ada di dunia ini merupakan anak dari Shizen, dia berbeda dari ayahnya dan selalu melakukan tindakan yang agak keterlaluan. Karena itulah, orang-orang pun mulai menganggapnya sebagai sampah tidak berharga dan diam-diam membencinya tanpa mengeluh. Namun suatu hari, pemberitahuan yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba diposting di kota. Satu persatu daftar pun diperbuat oleh Xian. Sepertinya hari ini keributan besar telah terjadi di istana Xian. Orang-orang pun saat itu terlihat berbondong-bondong datang ke tempat Xian sambil berkata, Xian sangat keterlaluan. Dia tidak hanya menculik wanita dengan paksa, dia juga merusak mereka dengan segala cara. Bahkan wanita dari keluarga Lawang juga diculik olehnya. Melihat itu, para penjaga pun terus berusaha agar tidak ada seorang pun yang memasuki tempat itu. Gak lama terlihatlah seseorang yang saat itu menyampaikan informasi kepada Xian. Tuan Muda Xian, kami telah memposting semua pemberitahuan di kota sesuai perintahmu. Saat ini banyak kerumunan yang marah, tapi untungnya Paduka Raja sedang berlatih di pengasingan. Tuan Muda, untuk apa Anda melakukan semua itu? Ini membuat dirimu semakin dicari oleh semua orang. Meskipun saat itu pengawalnya berkata bahwa Xian telah menjadi terkenal karena perbuatan jahat palsu yang telah diposting, Xian pun berkata, itu masih belum cukup. Pemberitahuan seperti ini masih belum cukup. Aku masih belum terlihat terkenal. Mendengar itu, para pengawalnya itu pun jadi kebingungan dan berkata, apa? Itu juga masih belum cukup. Xian pun kemudian kembali berkata kepada mereka, lanjutkan saja apa yang aku perintahkan. Aku akan melihat apakah ada sifat buruk baru yang ditulis untukku. Kalian harus menulisku secara buruk di depan semua orang. Mendengar itu, orang-orang itu pun langsung mematuhi perkataan Xian dan berkata, baiklah Tuan Muda. Dan setelah dirinya pergi dari tempat itu, Xian pun membuka panel sistemnya kembali sambil berkata, karena aku pria muda yang baik-baik saja dari keluarga kaya, kenapa tidak melakukan lebih banyak hal menindas untuk rakyat? Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan saat ini adalah upaya terakhir. Dan karena ini tidak secara langsung berhadapan, poin origin pun diperoleh berdasarkan keburukan yang disebabkan oleh kemarahan besar rakyat. Xian pun kemudian berkata sambil tersenyum, sekarang aku hanya mendapat 3 poin, tapi aku tetap tidak tahu jika itu cukup untuk meningkatkan The Finger of Nirvana ke level yang lain. Tapi, meskipun skill yang aku pelajari dari tablet Jet ini seperti skill medis, itu metode milik domain abadi. Aku bahkan belum pernah mendengarnya di dunia utama. Aku tidak tahu kenapa itu malah muncul di dunia seni bela diri tingkat rendah seperti ini. Tapi dalam satu kata, ini lebih nyaman untukku. Xian pun saat itu mengotak-ngatik panel sistem itu sambil kembali berkata, ketika aku hanya memiliki 2 poin origin, sistem dulu pernah berkata bahwa upgrade gagal karena poin tidak cukup. Tapi biar ku coba lagi sekarang. Dan dengan 3 poin asal, Xian pun pada akhirnya berhasil meningkatkan level kekuatannya. Saat itu, skill Master Finger of Nirvana-nya berada di level 1, yang mana efek skill ini bisa menyembuhkan sebagian besar cedera dan penyakit di dunia tingkat rendah ini. Xian yang melihat isi panel sistem itu pun berkata dengan penuh ide, ini ternyata terasa sedikit hangat, dan ini tidak terlihat seperti dikendalikan oleh tenaga bawaan.
seberapa misterius itu. Ini memang layak dinamai sebagai metode abadi rahasia. Di level 0, aku hanya bisa menggunakannya setiap 12 jam sekali pada ayahku. Hampir tidak cukup untuk membuatnya pulih sepenuhnya. Biar kulihat, apakah jika level 1 sudah cukup untuk membuatnya pulih sepenuhnya. Ayahku tersayang, aku kembali lagi untuk melihatmu. Xian pun saat itu langsung memasuki ruangan sang ayah. Melihat itu, ayah dari Xian pun kembali berkata, "Anak yang tidak layak, kenapa kau malah mengambil sifat yang kekanak-kanakan?" Xian yang mendengar si Zen marah itu pun berkata, "Ayah, jangan seperti itu. Aku di sini untuk menyembuhkan lukamu." Si Zen yang mendengar itu pun berkata kepada Xian, tidak ada gunanya untuk menyembuhkan lukanya setiap hari, karena semuanya tidak akan berhasil. Namun Xian saat itu berkata, "Ayah, jangan bersembunyi lagi. Ini adalah kemampuan yang aku dapatkan dari mempelajari tablet Jet itu." Xian pun saat itu langsung melakukan operasi secara kasar kepada sang ayah, karena saat itu sang ayah terus-terusan kabur dari Xian. Xian pun kemudian kembali berkata setelah operasi itu selesai, "Apakah kau ingin melawanku karena teknikku kasar? Aku tidak tahu titik-titik aku puntur, jadi maafkan aku. Tapi selama efek medisnya bagus, maka semuanya akan baik-baik aja." Namun meskipun ini berada di level 1, dia mampu menyembuhkan luka yang harusnya tidak bisa pulih kembali. Namun sepertinya itu masih belum cukup untuk mengembalikan seni bela dirinya. Tampaknya jika aku ingin ayah pulih sepenuhnya, aku harus lebih memperkuat teknik ini. Saat ini, aku tidak punya poin origin yang cukup untuk meningkatkannya. Dan bahkan jika aku meningkatkan satu level lagi, Finger of Nirvana mungkin tidak memiliki daya bertarung. Xian yang kebingungan itu pun terus memikirkan cara agar dirinya bisa lepas dari kondisi saat ini. Xian pun kemudian mengarahkan jarinya sambil berkata, "Meskipun keturunan keluarga Si dari Finger of Nirvana Finger of Vajra jauh lebih rendah dari tingkat itu, toh itu memang milik kelas serangan seni bela diri. Jadi saat itu tiba untuk bergelut dan membunuh, itu jauh lebih unggul. Jadi kurasa aku juga harus bisa menggunakan kekuatan Finger of Vajra juga. Tapi sementara lupakan saja itu juga merupakan berkah karena telah menerima warisan dari Finger of Nirvana. Tidak perlu memikirkan ini lagi. Datanglah padaku kawan." Xian pun saat itu berkata di dalam hatinya, "Karena ayahku yang nyaman tidak membutuhkanku untuk menyelamatkannya lagi, aku akan melanjutkan rencanaku." Dan tepat setelah kata-kata Xian itu, terlihatlah orang-orang yang sudah siap menerima perintah dari Xian. Xian yang melihat mereka itu pun berkata, "Ayo pergilah, bantu aku mencarikan semua buku gambar yang paling dewasa di tempat ini." Mendengar itu, mereka pun semakin bingung karena permintaan dari Xian itu semakin lama terlalu aneh. Bahkan Xian berkata kepada mereka untuk segera menyiapkan kuda untuknya dan bawa tuan mudanya ini ke rumah bordir terbaik di kota ini. Mereka pun saat itu nggak bisa berkata apa-apa dan cuma menuruti perkataan dari Xian. Xin pun kemudian berpindah ke keesokan harinya. Di langit yang sangat cerah, terlihatlah Pan Wei yang ada di tempat itu. Pan Wei pun saat itu juga membaca banyak brosur di sana. Pan Wei berkata, "Jadi semua ini adalah perbuatan jahat dari sialan kecil Xian itu. Namun kenapa tidak ada berita tentang ayahnya? Apakah ada yang tahu bahwa ayahnya sedang berada di ambang kematian? Dan orang-orang sudah mulai memukulnya ketika dia turun. Namun kenapa rasanya tidak ada yang peduli? Apakah keluarga Si benar-benar memegang gengsi sebanyak itu di kota Yunsan?" Tiba-tiba, Pan Wei pun kebingungan melihat sekelompok orang yang saat itu berkumpul di tempat itu. Dia pun berencana melihat apa yang sebenarnya udah terjadi di sana. Dan terlihatlah seorang pak tua yang sedang menawarkan sesuatu. Pak tua itu pun berkata, "Aku akan menceritakan hal lain.
Waktu itu, ketika pahlawan muda Panwei melarikan diri, kekasihnya Xiao Yun ditangkap oleh Xian dan dia dipenjara di dalam penjara bawah tanah. Di sana, dia menjalin semua jenis pelatihan dan mempelajari ratusan jenis pose yang berbeda. Hari ini aku akan menceritakan tentang langkah ke-33 The Reigning Tigriding Mortalnya. By the way, sepertinya orang ini juga merupakan suruhan dari Xian yang sedang mencemarkan nama baik Xian supaya orang-orang di tempat itu benar-benar membencinya. Dia membuat berita bohong bahwa Xian telah membuat Xiao Yun berkali-kali menderita. Mendengar itu, Panwei pun merasa kesal banget dan berkata, "Tunggu saja Xian, aku bersumpah akan membunuhmu." Dan gak lama setelah itu, muncullah banyak panel sistem tepat di hadapan Xian yang berisikan bahwa Xian memperoleh poin amarah dari Panwei. Xian yang melihat isi pemberitahuan sistem itu pun berkata, dia memang layak disebut anak dewa. Bahkan poin yang kupanen darinya lebih banyak dari orang lain. Kalau begini, lama-kelamaan semua akan berjalan sesuai rencanaku. Gak lama setelah itu, datanglah seekor burung yang mendekati Xian. Xian yang melihat burung itu pun berkata, "Secepatnya, aku akan mendapatkan lebih dari cukup poin origin untuk meningkatkan levelku. Dengan ini, aku telah mengumpulkan semua bagian yang aku butuhkan. Jadi tunggu saja semua itu." Xian pun saat itu membaca pesan yang disampaikan oleh burung itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!